tidak mudah ya, tapi yang paling berat untuk kita rasakan kalau misalnya terutama kalau lagi habis kemo infus itu kan, kalau dia mual, tidak bisa makan, kita pun juga susah gitu. Ebenezer, Tuhan sudah menolong sampai saat ini. Kalau Pak Ok bisa sehat, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan juga akan pelihara di hari-hari yang akan datang dan di tahun-tahun yang depan, sehingga kita juga bisa memuliakan Tuhan. Waktu saya menderita sakit kanker, saya coba membaca beberapa artikel dan saya temukan penyakit kanker itu memang banyak jenisnya. Nah, koko saya menderita kanker limfoma. Limfoma itu adalah kanker getah bening ya, kanker darah. Waktu saya kedapatan penyakit kanker serviks, saya pernah memeriksakan rahim saya dan dokter menerangkan sangat jelas. Dia berkata seperti sebuah rumah, di mana rumah itu sudah gelap, lampunya sudah redup, juga sudah berantakan. Dan yang menahan supaya tidak keluar itu cuma pintu. Tetapi sayang pintunya pun sudah lapuk. Itu yang dia gambarkan mengenai keadaan saya yang mungkin sudah memasuki usia yang cukup lanjut, juga ditambah keadaan rahim saya yang tidak begitu bagus, tidak sehat. Sehingga dia menerangkan seperti begitu rupa dan dia berkata kalau sampai pintu itu didobrak dan dia keluar, maka kita akan sulit mencarinya. Dia akan berjalan dan dia berjalan kita tidak dapat lagi mengetahui keberadaannya, maka dianjurkan saya untuk mengangkat rahim saya. Waktu dokter menerangkan ini saya sangat mengerti dan saya mengambil keputusan untuk diangkat rahim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata waktu dicek ulang, kanker itu sudah menyebar. Ya, 2 tahun kemudian diketahui rahim saya padahal sudah nggak ada karena sudah diangkat. Tapi kankernya itu sudah menyebar lewat aliran darah dan berdiam di paru-paru saya. Maka saya divonis kanker paru-paru. Bukan kanker paru-paru maksud saya, tetapi penyebaran kanker serviks yang sudah masuk ke paru-paru. Sehingga akhirnya saya harus dikemo dengan pengobatan untuk lebih fokus intens ke paru-paru saya. Nah, koko saya limfoma ini adalah darah, aliran darah di mana keadaan darahnya, leukositnya sangat tinggi. Maka diturunkan leukosit ini. Leukosit adalah darah putih yang memakan darah merah. Tentunya tidak bagus dan tidak sehat. Dan penyebaran itu memang lebih cepat dibandingkan dengan kanker-kanker lain. Tahun ini didapati kanker limfoma kakak saya itu sudah menyebar ke arah tulang belakang dan area paru-paru. Sehingga diobati dengan radiologi, ya disinar tulang belakangnya 10 kali dan puji Tuhan dia bisa berjalan lagi sekarang. Karena pada waktu kanker itu ada di tulang belakang dia sangat sulit berjalan. Dan paru-paru itu ternyata bukanlah kanker limfoma asalnya. Tapi ini kasus lain, kanker jenis lain yang hari ini juga nggak tahu. Waktu saya melihat dan mendengar keadaan koko saya, bagaimana dia mengalami kemo, bukan 1 kali, artinya 1 paket 6 kali, bukan cuma 1 paket, tapi dia sudah 2 paket, bahkan 3 paket setelah 2 tahun kemudian didapati kambuh lagi, kankernya di kemo lagi 6 kali, jadi 3 paket, dan 6 bulan kemudian diperiksa lagi, di PET CT ternyata kankernya menyebar sehingga kembali di kemo 4 kali kemo dengan 6 kali paket. Saya nggak bisa ngebayangin saudara, karena buat saya yang pernah ngalami kemo itu sangat menderita sekali. Efek kemo itu banyak
Ya bukan saja waktu dirasakan di kemo, waktu saat di kemo cuma hanya rasa letih, lesu, lemah, ya mual, diare, bukan itu. Tapi efeknya ke belakang ternyata seperti saya itu ngalami neuropati, di mana ada kerusakan syaraf di ujung-ujung jari tangan dan ujung-ujung jari kaki. Sehingga nyerinya membuat saya itu kadang-kadang nggak tahan, saudara, sakit banget. Penderita neuropati mungkin juga sakitnya, nyerinya berbeda-beda tingkatannya. Kalau saya, menurut saya parah. Kenapa? Karena saya nggak bisa pakai sepatu, saudara. Ya jadi bayangkan kalau saya pergi, saya kondangan, saya kemana-mana, saya nggak bisa pakai sepatu. Cuma bisa juga pakai sendal. Dan sendalnya jenis tertentu. Tidak bisa sendal yang ketutup, tapi sendal jepit. Sehingga jari-jari kaki saya bebas. Saya bersyukur sekarang saja sudah bisa pakai sendal. Waktu awal-awal saya nggak bisa pakai sendal jepit. Saya harus pakai sendal yang empuk, ya sendal yang besar. Tidak bisa juga kena debu, tanah, ubin, nggak bisa. Itu nyerinya, sakitnya bukan main. Tapi sekarang saya bersyukur saya bisa menapak, saya bisa jalan walaupun sakit tapi masih bisa ditahan. Dulu nih dipegang aja jari kaki saya bisa istilah orang Jakarta kelojotan. Karena sakitnya bukan main. Ya sampai saya tuh keringet dingin, keluar keringet dingin. Sampai saya nggak tahan banget. Saya sempat tanya sama dokter dan dokter sempat mau memberikan saya obat morfin untuk menahan rasa sakit. Tapi saya berkata nggak perlu karena saya percaya Tuhan pasti memberikan saya kekuatan. Saya nggak ngerti ya mungkin untuk mengobati atau menahan rasa sakit sehingga saya diizinkan untuk mengkonsumsi morfin yang mungkin dosisnya juga kecil untuk menghilangkan rasa sakit supaya saya bisa tidur. Tapi saya bilang saya punya Tuhan yang ajaib. Tanpa morfin, tanpa obat penahan rasa sakit, saya bisa jalani. Saya katakan bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya Yesus yang ajaib. Dia memberikan kekuatan waktu saya melewati sakit itu, dia beri saya kekuatan. Dan saya terus berharap, saya punya pengharapan yang kokoh karena saya punya Kristus Yesus yang hidup. Sehingga saya tahu banget bahwa saya sudah disembuhkan dan saya percaya kalau dia sembuhkan, pasti neuropati saya juga disembuhkan. Dan hari ini saya lebih baik. Saya bisa berjalan lebih baik, sakitnya juga berkurang dan saya percaya dalam ke depan saya akan didapati sembuh total. Termasuk kanker juga tidak lagi didapati sel kanker, begitu juga dengan neuropati. Dan saya berdoa juga biar koko saya juga mengalami hal mujizat yang sama. Jadi saya mau berkata kepada koko saya, semangat. Yesus Kristus sudah menyembuhkan kita dan kita akan jalani kehidupan yang penuh dengan mujizat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Ini adalah istri dari koko saya, Pak Wokri, istrinya namanya Ibu Lia. Ya, saya mau tanya bagaimana rasanya waktu menemani suami, mengobati, merawat suami. Kira-kira apa yang dirasa? Ya memang tidak mudah ya, karena kan waktunya cukup panjang dari tahun 2017. Ada masa up and down. Kalau pada waktu lagi turun memang itu diperlukan doa yang ekstra. Terus terang cuman kuat-kuat doa aja. Saya kira itu aja. Karena tanpa kekuatan dari doa rasanya mungkin kita juga bisa ikut down gitu. Kadang-kadang suka ini harus bagaimana, kalau lagi keadaannya turun kan kita bingung harus kemana, harus bagaimana, takutnya salah langkah gitu. Saya kira itu aja, hanya dengan terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Itu aja. Oke, jadi suka dukanya waktu merawat orang yang sakit kanker, kira-kira apa sih yang paling sulit waktu merawat suami yang kena kanker ini? Saya kira bukan kita disebut sulit ya, tapi yang paling berat untuk kita rasakan
kalau misalnya terutama kalau lagi habis kemo infus itu kan kalau dia mual, tidak bisa makan, kita pun juga susah gitu. Karena kan kalau nggak mau makan, bagaimana dikasih makan nggak bisa, terus harus bagaimana, kitanya ikut bingung gitu. Jadi mungkin bukan susah, bukannya berat, tetapi hati kita yang susah gitu. Bagaimana baiknya harus merawat, karena kan juga kadang-kadang nggak ngerti. Oke, tapi bersyukur ya ternyata Ibu Lia juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Ya, puji Tuhan. sehingga diberi kesabaran ya. Karena Amin. untuk merawat orang sakit kanker juga kalau nggak sabar-sabar kita jadi ikutan ya. Ya jadi semuanya karena Tuhan ya. Amin. Kita sepakat semuanya karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi boleh kata-kata yang mau diucapkan mungkin? Ya, saya rasa saya bersyukur ya, Ebenezer, Tuhan sudah menolong sampai saat ini. Kalau Pak Ok bisa sehat, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan juga akan pelihara di hari-hari yang akan datang dan di tahun-tahun yang depan, sehingga kita juga bisa memuliakan Tuhan. Bagaimanapun baik ataupun tidak baik, kita tetap harus bersyukur pada Tuhan. Itu aja. Amin, puji Amin. Tuhan. Ya, terima Ebenezer. kasih Ibu Lia, Pak Ook, Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Tetap sehat. Salam sehat.